Shalom, perkenalkan nama saya Delvina Natalia Kapo dengan NIM 2314201105. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Pancasila. Definisi dan konsep Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip atau nilai dasar. Prinsip-prinsip tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat serta hak asasi manusia. 3. Persatuan Indonesia, mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pemerintahan yang demokratis. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerataan dan keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pancasila dalam sejarah Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip. Ini diperkenalkan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 sebagai panduan untuk membangun negara yang merdeka dan berdaulat. 5 sila Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mencerminkan komitmen Indonesia untuk pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. Sumber historis, Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan sejarah, perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Sumber histori ini mencakup dokumen-dokumen penting seperti proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta, Sidang BPUPKI dan PPKI, pembukaan UUD 1945, dan lain-lain. Sumber historis ini juga mencakup tokoh-tokoh nasional yang berperan dalam perumusan dan pengamalan Pancasila seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Sumber sosiologis adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam di dinamis. Sumber sosiologis ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, etnis, dan lain-lain. Sumber sosiologis ini juga mencakup fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia seperti globalisasi, modernisasi, pluralisme, konflik sosial, dan lain-lain. Sumber yuridis adalah sumber dari sumber segala negara. Artinya, semua pedoman berkaitan dengan penataan aspek hukum harus bersumber pada Pancasila. Pancasila secara yuridis merupakan sejatinya hukum tertinggi di Indonesia, yang memiliki nilai dasar, nilai praksis, dan nilai instrumental. Sumber politik pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Sumber politik ini mencakup aspek-aspek seperti sistem pemerintahan, lembaga negara, partai politik, pemilu, organisasi massa, gerakan sosial, dan lain-lain. Sumber politik ini juga mencakup isu-isu politik yang relevan dengan kondisi dan kepentingan bangsa-bangsa Indonesia, seperti demokrasi, hak asasi manusia, korupsi, radikalisme, geopolitik, dan lain-lain. Pancasila sebagai sistem filsafat dan dasar nilai Pancasila dapat dipahami sebagai sistem filsafat dan dasar nilai yang mendasari negara Republik Indonesia. Secara filosofis, Pancasila mencerminkan pandangan tentang kehidupan, moralitas, dan tujuan hidup berdasarkan nilai-nilai universal yang relevan bagi masyarakat Indonesia. Merupakan 5 sila Pancasila yang memberikan landasan moral dan etika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara keseluruhan, Pancasila tidak hanya merupakan landasan hukum dan konstitusional bagi Indonesia, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang mengekar
dalam kebudayaan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Latar belakang lahirnya masa reformasi, Amandemen 1, 2, 3, dan 4 UUD 1945. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada sidang pleno Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia dan memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Setelah sekian lama dalam perjalanannya Undang-Undang Dasar 1945, mengalami pergantian dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan berselang beberapa lama Konstitusi Republik Indonesia kembali mendapat ujian dengan mengganti dengan Undang-Undang Dasar sementara. Setelah beberapa bulan Presiden mengeluarkan dekrit Presiden yaitu 5 Juli 1959 yang mana isi dekrit itu kembali ke UUD 1945. Sampai pergantian Presiden Indonesia pertama sampai Presiden Indonesia yang kedua UUD 1945 tetap berdiri kokoh. Pada tahun 1998 terjadi reformasi besar-besaran di pemerintahan Republik Indonesia dan pergantian presiden yang baru di sini. UUD 1945 mengalami beberapa perubahan atau amandemen-amandemen. 1. Yaitu pada